sudah pertama kali yang saya lakukan adalah memeriksa apakah mereka betul-betul sudah bertobat, betul-betul sudah percaya kepada Yesus Tuhan. Dan setelah itu mereka dibimbing, ya. Dibimbing selama beberapa minggu untuk memastikan dan untuk memberikan pengetahuan buat mereka untuk apa mereka dibaptis, untuk apa mereka masuk di dalam persekutuan bersama-sama dengan kita semuanya untuk melayani dan pada akhirnya untuk kemuliaan Tuhan. Dan terakhir saya mengajak pada mereka untuk menghafalkan Matius 28 ayat 19 dan 20. Itulah amanat agung dan juga doa Bapa kami, ya. Dalam perintahnya yang disebut amanat agung dalam Matius 28:19, Tuhan memerintahkan kepada kita semuanya, bahkan kepada murid-muridnya pada waktu itu, untuk membaptis orang dengan air. Pembaptisan bukan sekedar sebagai upacara peresmian untuk menjadi orang Kristen. Sesungguhnya baptisan air merupakan suatu pernyataan iman yang tidak dapat dipisahkan dari langkah pertobatan. Matius 16 ayat 6 tertulis, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ada dua hal di sini, percaya dan dibaptis. Percaya merupakan sikap hati yang berada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Tidak terlihat dari luar. Percaya dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Sedangkan memberi diri untuk dibaptis adalah tindakan nyata, suatu pernyataan kepada masyarakat umum, kepada jemaatnya, bahwa dia telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Sebagaimana Tuhan Yesus mau dibaptis air oleh Yohanes Pembaptis. Karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Kesediaan untuk dibaptis air merupakan cerminan hati kita untuk bersedia juga melakukan kehendak Bapa. Tujuan baptisan adalah pertama, pernyataan iman kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, pernyataan pertobatan yang diwujudkan dengan kepatuhan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Yang ketiga, pernyataan penanggalan kehidupan yang lama. Yang keempat, pernyataan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Kehidupan setelah baptisan air. Baptisan air bukan sekedar upacara simbolis, tetapi upacara simbolis tidak akan mempunyai manfaat apapun dalam kehidupan rohani. Memberikan diri untuk dibaptis adalah untuk melakukan dan mentaati kehendak Tuhan. Ketaatan itu mendatangkan berkat rohani yang sangat besar dalam hidup kita semuanya. Pengalaman rohani dalam baptisan air, yang pertama, kita dikuburkan bersama-sama dengan Yesus dalam kematian, mati dari hidup kita yang lama yang penuh dengan dosa. Yang kedua, kita dibangkitkan bersama Yesus dalam kehidupan yang baru, yaitu hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita disatukan menjadi satu tubuh Kristus. Akibatnya tidak ada lagi perbedaan suku, latar belakang, dan sebagainya antara satu dengan yang lain. Dan Bapak Ibu, sebentar kita akan memulai seluruh prosesi baptisan kita. Dan saya meminta dengan hormat Bapak Gembala dan Bapak Penatua dari Marta Zatania untuk memasuki area baptisan. Dan sekali lagi, hari ini kita akan membaptis 6 orang dari saudara, teman-teman, dan adik keluarga kita. Nanti dimulai dari saudari Jessica Purtiani, lalu dilanjut oleh Prana, Aisyah, yang ketiga dilanjut oleh Deborah, yang keempat dilanjut oleh Haristo, lalu dilanjut oleh Valeri, dan terakhir oleh Jonathan, ya. Jadi nanti urutannya satu persatu akan memasuki area kolam, lalu dia akan dipandu untuk berdiri pada posisinya, dan peserta atau yang akan dibaptis akan menyebutkan namanya, lalu menyatakan diri, dan setelah itu petugas akan berlutut dan mengangkat tangannya di dada, lalu bersiap untuk dibaptis. Dan jemaat semua, Bapak Ibu, teman-teman saudara, kita bisa mendukungnya dengan mendoakan. Lalu setelah selesai dibaptis, kita akan menyanyikan satu pujian. Nanti akan saya pandu berikutnya. Dan kita akan memulai seluruh prosesi baptisan kita pada hari ini. Dan saya diminta dengan hormat, yang pertama adalah saya Jessica Octaviani untuk
persilakan memasuki area pembaptisan. Kita akan mendengarkan pernyataan iman dari Jessica. Bapak Ibu, hari ini Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Bagaimana saudari Jessica Oktaviani sudah menyatakan imannya di hadapan Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Dia mati, dikuburkan dan bangkit. Dan Jessica Oktaviani sudah menyatakan imannya bahwa setelah dia percaya kepada Yesus Tuhan, dia akan memberikan hidupnya untuk Tuhan dan sungguh boleh melayani di dalam jemaat dan hidup menanggalkan manusia lama kepada manusia baru. Kiranya kita akan mendukung semuanya, kita akan bersyukur. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur karena Jessica Oktaviani hari ini menyatakan imannya kepada Tuhan. Dan biarlah semuanya akan menjadi segala sesuatu yang baik, bertumbuh, berbuah lebat, dan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama. Saya sebagai Kepala Sidang GTK Andir hari ini membaptis engkau Jessica Oktaviani di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mari Bapak kita akan menyanyikan Ku menang bersama. Sehingga saya memperoleh berkat anugerah saya dari segala berkat dosa, dan saya menjadikan Beliau sebagai satu-satunya pembasaran hidup saya. Terima kasih Tuhan kepada kami tentang penanganan hidup saya dalam Yesus. Kita sudah mendengar pernyataan iman dari kita Lanang Kaisan Manunggaja. Dan kiranya pernyataan imannya bahwa dia percaya kepada Yesus Tuhan menjadi juru selamat satu-satunya, kasih dan hidup dan bangkit pada hari ini. Biarlah kiranya Lanang juga boleh menyatakan dirinya untuk mengagungkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan untuk pernyataan iman dari saudara kami semuanya, Rana, Aisan, dan Muharja. Terima kasih kepada Tuhan, biarlah dia juga boleh bertumbuh, berkembang, dan melayani di dalam jemaat Tuhan. Terpujilah kiranya Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah. Saya sebagai Kepala Sidang GTK Andir membaptis engkau Tanap Aisan Tanung Hadja di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Nanti
Saudara Deborah. Siap. Dan disalurkan dengan dosa saya dan mati pada hari kedua. Sehingga saya memperoleh dan mohon saya dan saya mau menjadi dalam baru saja. Bapak Ibu sudah mendengarkan pernyataan iman dari kita, Deborah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pernyataan iman dari Deborah ini. Boleh kami dengar bersama-sama menyatakan bahwa Engkau adalah Juru Selamat satu-satunya di dalam hidupnya. Mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dialah pernyataan imannya juga bahwa dia mau dikuasai Tuhan sepenuhnya di dalam hidupnya. Mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, menjadikan dia boleh bertumbuh, berkembang, maju dan berbuat bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk melayani di dalam jemaat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati selanjutnya dalam kehidupan Pujilah Engkau dari itu. Hari ini saya sebagai Gembala Gereja Jemaat Kristus Indonesia Andir membaptis engkau Deborah Michelle Augustinus di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mari kita nyanyikan sekarang saya. Kita akan mendengarkan pernyataan iman dari saudara kita. Saya akan selalu menyadari bahwa saya tidak berdosa dan pada saat ini saya percaya bahwa Yesus telah disalib harusnya saya dan bagi pada hari ketiga. Sehingga saya menerima anugerahmu yang memberikan kebebasan dan memberikan hamba dari segala dosa. Saya mau Kita sudah mendengarkan pernyataan iman dari saudara kita Aristo. Terima kasih Bapak kami bersyukur kepada Tuhan buat Aristo. Aristo boleh bertobat, boleh mencintai kepada Yesus Tuhan, dan menyatakan imannya bahwa Yesus adalah Juru Selamat satu-satunya yang Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan Aristo dari hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya Aristo boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah lebat bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Bapa atas segala hal yang Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Minggu 20 Oktober 2024, saya sebagai Gembala Sidang dari Gereja saya Andir membaptiskan engkau Aristo di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mari kita nyanyikan aku sehingga saya berharap kemudian memiliki dan menjadi
satu-satunya pembisa dari Yesus. Terima kasih Tuhan atas pembisa dari Yesus. Dalam nama Yesus. Kita sudah mendengar pernyataan iman dari saudara-saudari kita dari YMJP. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberkati Natali yang dan kehidupannya, apa yang sudah dinyatakan di dalam imannya kepada Tuhan, dalam berlaku di dalam setiap kehidupan hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan kiranya Tuhan yang akan memberkati untuk setiap aktivitas sekolah sampai kepada meraih cita-citanya. Dan kiranya Tuhan akan memberkati setiap kehidupannya bersama dengan keluarga dalam kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Terpujilah namamu, haleluya. Hari ini 20 Oktober 2024 saya sebagai Kepala Sidang GTK Akhir membaptiskan engkau Valerie Sien Anggana dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan kita akan mendengarkan pernyataan iman dari saudara kita Arnes Jonathan Arif. Saya Jonathan Arif, saya menjadi dosa. Saya sudah dapat disalib karena bunuh saya dan saya mau Tuhan Yesus menjadi satu-satunya jalan hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan pernyataan imannya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan berkati Yona, baik dengan juga bisa percaya kepada Yesus Tuhan satunya selamatnya dan percaya bahwa mati bangkit pada hari yang ketiga. Dialah Tuhan yang menguasai kita hidupnya dan dialah pernyataan imannya juga boleh tetap iman Yona kepada Tuhan sampai kepada malam. Kami percaya kepada Engkau Bapa, Tuhan yang memberkati dan perjalanannya, kehidupannya sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan yang akan memberkati Yona di dalam setiap kehidupannya, supaya nama Tuhan yang dimuliakan dan dimuliakan. Hari ini 20 Oktober 2024 saya sebagai Kepala Sidang GTK Akhir membaptiskan kau Arnes Jonathan Arif di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mari kita tanyakan sekarang saya sudah